Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rian Kurniawan, mahasiswa Undip, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, untuk video sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai pemrograman Python menggunakan Scratch dan juga Web Replit. Video kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Python itu sendiri. Kita akan menginstal Python dalam laptop kita. Kita akan melakukan instalasi kode editor seperti sebenarnya ada banyak kode editor, ada Visual Studio, ada Cursor, Windsurf, Jupyter Lab, dan lain-lain. Di sini saya akan mencontohkan untuk instalasi VS Code, Windsurf, dan juga Cursor AI. Oke, kita akan langsung saja. Pertama kita akan download Python dulu, instalasi Python di laptop kita. Teman-teman bisa langsung search aja Python di Google. Di sini saya akan menggunakan Python versi 3.10.11, teman-teman. Kita scroll saja. Yang di sini kita pilih Windows installer untuk 64 bit. Oke, kita sudah masuk di Visual Studio Code. Pertama, sebelum kita melakukan coba untuk coding di sini, teman-teman perlu menginstal beberapa extension dulu supaya sini bisa digunakan secara lancar. Yang pertama, teman-teman bisa klik di sini extension di sebelah sini. Kita akan install Python di sini. Lalu ada Python environment dan juga GitHub Copilot Chat ini untuk chatbotnya supaya kita bisa brainstorm di AI di Visual Code ini. Kurang lebih tinggal itu yang harus diinstal. Di sini saya sudah install, ada Python environment, dan juga GitHub Copilot Chat ya teman-teman. Ada Python debugger juga. Oke, kita akan coba di sini. Pertama, kita close, kita membuat folder di sini coba. Oke, kita menggunakan Python di sini. Oke, kita akan buat folder baru di sini. Oke, kita coba. Import, lalu kita run. Ini akan muncul di terminal di sini. Oke, kita coba save. Oke, lalu kita akan mencoba untuk instalasi selanjutnya, yaitu ada Windsurf. Kita download for Windows.
Oke, udah selesai ekstensinya, kita download, kita accept, kita next next aja di sini. Oke, udah selesai. Kita masuk ke Windsurf-nya, kita next aja. Saya pilih dark aja di sini. Kita harus sign up dulu. Ini karena saya pertama kali menggunakan, saya harus sign up dulu ya teman-teman. Oke, kita udah masuk di Windsurf-nya. Kita akan coba open folder di sini. Kita akan buka berkas kita tadi. Oke, jadi untuk Windsurf ini ternyata sudah terkoneksi dengan VS Code kita, jadi tidak perlu ke folder, maka akan otomatis masuk ke sini semua data yang di VS Code kita. Kita akan install untuk Python extensionnya. Kita install dulu. Oke, kita install aja. Oke, sudah selesai. Kita akan masuk di sini. Kita buka yang tadi. Kita coba run. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, untuk Windsurf sudah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk kursor. Kita akan install kursor di laptop kita. Kita klik download for Windows di sini. Oke, sudah selesai, kita akan masuk ke kursor. Oke, teman-teman bisa milih tampilannya. Kita akan gunakan dark di sini. Kita continue saja. Oke, udah masuk. Kita coba open project di sini.
sudah masuk ke tampilannya. Di sini ada chatbot, jadi kita bisa bertanya apapun ke AI-nya, atau juga kita bisa membuat rancangan untuk programnya. Jadi kita coba buka program tadi, kita coba run. Oke, kita install dulu untuk Python extensionnya. Sudah terinstall. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terinstall. Kita coba run di sini. Oke, sudah bisa ya teman-teman di terminalnya. Oke, kita sudah menginstal 3 kode editor, yaitu ada Visual Studio Code, ada Windsurf, dan juga Cursor. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya saya akan menggunakan Visual Studio Code di sini karena ini cukup familiar ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan langsung implementasikan materi kita tadi tentang open write dan juga library di Python. Di sini saya menggunakan PyCharm. Kita akan langsung kita coba dulu di sini. Kita coba print. Kita pastikan PyCharm sudah berfungsi. Oke, sudah berfungsi ya teman-teman. Di sini kita akan buat file dulu. Kita akan buat file baru dengan format txt. Test.txt di sini. Di sini misalnya kita masukkan data diri saya mungkin. Oke, di sini saya masukkan data diri saya. Nah, jadi bagaimana cara kita memanggil teks ini ke dalam program Python kita. Di sini kita menggunakan with open.
Oke, di sini saya menggunakan with open, lalu kita masukkan dua kriteria tadi, yaitu nama teks yang ingin kita panggil dan juga modenya, itu kita akan menggunakan mode read. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul teks yang sudah kita tulis di sini. Jadi seperti itu untuk implementasi dari fungsi open. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi write. Ini kita jadikan komen saja. Oke, lanjut untuk open, kita menggunakan with open juga untuk yang write. Selanjutnya di sini kita masukkan hello world. Oke. Oh, di sini salah. Kita coba run. Yang awalnya seperti ini, kita akan run. Nah, dia akan berubah menjadi hello world. Jadi teks sebelumnya akan tertimpa, ya teman. Jadi seperti itu untuk implementasi dari fungsi write. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke library dalam Python. Di sini kita akan buat Oke, yang pertama saya akan menggunakan library berupa time dan juga datetime. Kita hapus saja. Kita panggil dulu menggunakan import. Oke, maaf karena di Python pastinya belum download banyak library. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan Visual Code di sini. Oke, sudah masuk di Visual Code-nya. Itu akan menggunakan library time dan juga datetime. Oke, pertama kita akan membuat mengukur waktu saat ini.
Bisa menggunakan variabel waktu sekarang, lalu kita print. Oke. Oke, coba kita run. Oh, maaf, saya salah masukkan di sini tuh, harusnya kita masukkan time time di sini. Oke, kita run lagi. Oke, sudah keluar di sini. Nah, ini kan suruh dibaca, jadi saya akan membuatnya agar mudah dibaca. Oke, sudah seperti ini. Kita coba run. Nah, dia akan keluar di sini tanggal dan waktunya. Ini untuk mengimplementasi menggunakan library time dan juga datetime. Selanjutnya, mungkin saya akan memberikan satu contoh lagi, yaitu library random di sini. Kita jadikan komen semua dulu. Oh, kita hapus saja. Lalu tekan import. Oke, yang pertama kita akan membuat angka acak. Untuk angka acak ini kita menggunakan namanya randian. Randian ini digunakan untuk mengeluarkan suatu secara acak. Oke, kita print. Oke, kita coba run di sini. Nah, dia akan keluar 81. Kita run lagi. Kita run lagi. Dia keluar 27. Kita run lagi. Ini akan muncul 70. Jadi library ini adalah untuk memilih angka secara acak seperti itu. Terus selanjutnya kita akan buat contoh lainnya. Kita jadikan komentar dulu. Oke, kita akan membuat dengan warna mungkin.
tetap sama, kita tetap menggunakan random radian di sini. Mungkin kita akan menggunakan contoh lain. Untuk daftar warnanya, jadi kali ini kita akan memilih warna dari daftar. Kita menggunakan random choice ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk memilih warna dalam daftar. Oke, lalu kita print, kita coba. Oke, di sini dipilih kuning, kita run lagi. Di sini akan muncul hijau, kita run lagi. Nah, jadi seperti itu untuk implementasi library di Python. Di sini saya berikan contoh tadi library ada time, datetime, dan juga random. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri, lebih banyak library yang ada. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari beberapa materi hari ini, yaitu tentang tadi fungsi open, fungsi write, dan juga library di Python. Di akhir video ini saya akan coba membandingkan Copilot Chat yang ada di VS Code, Visual Code, Windsurf, dan Cursor AI. Kita akan membandingkan. Di sini saya akan saya ada prompt untuk membuat kalkulator sederhana. Kita akan promptnya di AI masing-masing kode editor, dan kita lihat hasilnya. Kita akan bandingkan antara ketiganya. Langsung saja di sini kita copy. Pertama kita akan masuk ke Visual Studio Code. Langsung saja kita paste di sini, lalu kita enter. Baik, AI-nya sedang membaca, kita tunggu dulu. Oke, dia sudah mulai membuat kode di sini. Kita tunggu dulu. Kita izinkan. Nah, sudah muncul untuk kalkulatornya dari Visual Studio Code. Kita langsung lanjut saja ke oke, kita tunggu dulu. Jadi tampilannya seperti ini untuk dari VS Code. Kita coba.
Oke, berjalan dengan baik. Langsung aja kita coba ke berikutnya, ke windsurf. Kita paste di sini. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah mulai membuat kodenya. Oke, tampilannya seperti ini untuk yang di windsurf. Kita coba. Oke, berjalan dengan lancar ya. Untuk kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kursor AI di sini. Kita langsung masukkan saja di sini promnya. Oke, kita prom. Kita tunggu dulu. Oke, untuk di kursor AI sepertinya kurang mendukung untuk aplikasi ini. Oke, ternyata di kursor AI kita harus upgrade ke Pro dulu baru bisa menggunakan AI-nya, copilot-nya. Oke, karena tidak bisa, jadi kita bandingkan untuk kedua code editor aja, yaitu VS Code dan juga Windsurf ya. Jadi ini tadi yang VS Code yang sebelah kiri, dan yang kecil di kanan adalah Windsurf. Oke, kurang lebih dalam pembuatan kalkulator sederhana ini untuk Windsurf dan juga VS Code sebenarnya menghasilkan output yang relatif mirip, baik dari struktur program, penggunaan tinkernya maupun pola OPP-nya juga mirip. Lalu untuk Copilot cenderung memberikan kode yang langsung jalan dengan sedikit penyesuaian, sementara Windsurf kodenya tuh lebih rapi ya dalam penataan fungsi dan penanaman variabelnya, dan juga ya kurang lebih kalau hanya untuk kalkulator sederhana masih
cenderung biru, tapi kalau saya pribadi lebih suka dari yang VS Code jadi karena dia lebih besar, jadi dia lebih jelas untuk penggunaannya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman sering berlatih di rumah. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.